Halo sob, ketemu lagi di channel Ferdinand Autoboard. Nah, untuk video kali ini kita mau bahas yang beda ya sob. Upgrade-nya sama seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, video sebelumnya. Tapi ada yang membedakan di bagian dalam. Di bagian istilahnya apa ya? Bukan sistem penggerak, drivetrain. Di bagian drivetrain. Nanti kita mau lihat apa yang beda. Nah, kita lihat dulu ya, kita bahas dari luarnya. Ini mobil Gen 3 dirubah menjadi Gen 5. Nah, tampilannya seperti ini sob. Mewah ya sob. Nah, tuh, keren kan sob. Dengan ukuran pelek yang sudah diganti jadi ukuran 205 45 ring 17. Ini bannya baru ya, bannya baru. Tuh kelihatan kok, ini masih ada titik itunya, enggak warna merahnya. Pelek juga baru. Oh, pelek second nih kayaknya, tapi secondnya masih aman ya, masih bagus gitu. Lalu kita lihat dari samping, dia udah pakai sandy spion. Sandy bodinya dihilangin. Nah, ini dia atasnya dikasih stiker ya, stiker apa dicat ya, kayaknya di stiker nih sob. Tapi perpaduan warnanya bagus ya. Ini juga kayaknya stiker. Soalnya dia agak timbul di sini. Keren ya sob. Nih, belakangnya juga udah diubah jadi lebih keren ya sob. Lebih sipit gitu, kayak Vios yang terbaru Gen 5 ya. Belakangnya bener-bener keren, kesannya luxury banget sob. Nah, ini dari samping, depan, belakang, mewah sob. Sekarang kita mau lihat dari dalam. Nah, ini dia. Kita bahas satu ya. Ini dia udah pakai apa namanya, sarung setir, udah pakai tombol. Ini berfungsi semua ya. Nah, ini joknya solid ya. Tuh, bahannya bagus. Bahkan sampai ke dasar karpet. Nah, ini apa? Nanti kita bahas. Ini double din udah diganti. Apa? Head unitnya sudah diganti dengan double din yang mungkin ukuran 12 ya atau 10. Kayaknya 12 ini sob. Lalu apa lagi ya? Oh, ini plafon udah dilapisin. Lalu pinggiran ini juga nih sob. Tuh, dilapisin. Ini juga sampai ke bawah. Pasangin tweeter kiri kanan. Apalagi ya. Nah, ini masih berantakan ya, tapi sudah 95% ya. Tuh, sampai ke belakang juga. Coba kita lihat belakang. Nah, itu tuh, udah dilapisin tuh sob. Jadi kelihatan elegan ya. Tuh, sampai ke belakang tuh lapisannya tuh. Keren gak sob? Oh iya, ini yang membedakan, tadi belum saya bahas ya. Dia pakai model ringnya beda ya. Dia lebih kembung gitu. Jadi ukuran bannya sama. Jadi ini lebih ngembang untuk yang belakang aja. Tapi yang depan enggak tuh, normal. Mungkin ada yang seleranya seperti ini sama. Silakan komen ya sob. Apa menurut kalian kekurangan apa sih model yang mengembang begini? Peleknya sama tapi sob. Cuma ya kekurangan ya, kalau dari segi pemasangan ini benar-benar sangat menyulitkan ya. Saya udah ngalamin sendiri masang ini tuh sangat-sangat sulit. Karena apa? Masangnya bisa, tapi ngisi anginnya untuk membuat dia mengembang ini yang susah sob.
Jadi ya mungkin kalian punya pengalaman atau apa, silakan tulis di kolom komentar sob. Nah sekarang kita mau bahas kembali ke bagian dalamnya. Kita bagian dalamnya biasa, dia sudah pakai keyless, ada retract, electric mirror, fog lamp. Jadi sebenarnya ini udah full upgrade. Sekarang kita mau hidupin. Nah sistem kerjanya ini kan seperti yang pernah saya bahas di video short, tekan tombol unlock. Nah ini udah nyala, baru kita injek rem. Nah setelah hidup baru kita kurangin dulu suaranya. Nah baru kita review. Yang tadi saya bilang ini beda, diubah di sistem transmisinya, drivetrainnya. Jadi sistem transmisinya ini pakai istilahnya, mungkin kayak kalian pernah dengar ya, coupling assistant, atau bisa dibilang semi otomatis. Kayak contohnya kayak motor Supra lah, kayak motor Supra. Jadi nggak perlu lagi injek kopling gitu. Terus koplingnya gimana? Nah ini pedal koplingnya nggak dihilangin ya, tuh tetap ini ada 3 pedal, cuma yang satu ini secara otomatis digerakkan langsung oleh yang namanya coupling assistant. Nah yang tadi kalian lihat di bawah nih, yang saya buka nih, nah ini motornya tuh, ini Toyota Thailand ya, tuh kalian bisa lihat tuh Toyota Thailand motornya. Nah ini yang terhubung ke bawah, ke bagian transmisi ya. Sekarang kita mau lihat nih, kita mau lihat cara kerjanya. Kita mau lihat cara kerjanya nih, ini makanya dia ditutupin nama ini ya, jadi nggak kelihatan ya. Ini kalau cara kerjanya, ini ada tombol ya. Nih kalian lihat gak? Ini ada tombol. Tombol ini untuk memastikan kalian memilih option apa, kopling manual atau kopling asisten. Caranya kita langsung aja praktekkan. Nih kalau kita pencet nih, ini manual ya. Ini kita pencet, dia akan bereaksi nih. Nah ini udah saya pencet, tuh. Lihat, dia keinjek sendiri sob. Nah, kalau saya pegang begini, tuh dia akan makin nekan. Coba saya lepas. Saya mau lepas tangan saya di sini ya. Kalian perhatikan di ininya. Nih. Nah, kalian perhatikan ya. Jadi saya nggak perlu nginjek kopling lagi. Saya nggak perlu nginjek kopling. Tuh, dia naikkan. Kaki saya nggak injek kopling ya, lihat. Kaki saya nggak injek kopling. Ini langsung saya masukin gigi. Nih. Ini kita tesnya di jalan yang kosong ya, soalnya saya juga masih kagok. Nah kalian perhatikan ya, kalian perhatikan di sini, saya perhatikan jalannya. Ini saya lepas nih, ini masuk gigi nih. Nih saya lepas, tuh. Gigi masuk, kopling keinjak sendiri. Ini rem masih saya injek ya, saya lepas pelan-pelan nih, dia akan jalan. Nah, tuh. Oh, dia jalan sob. Nah tuh, ini ya kan. Nah bedanya, lihat lagi, dia ada sensor kecepatan ya. Jadi kalau kalian mungkin ada pertanyaan, berarti koplingnya keinjak terus dong? Nggak bakalan slip. Jadi gini, kalau dia berhenti, ini kan posisi masih masuk gigi, ini berhenti nih. Nah ini dia masih neken, tapi nanti kalau saya jalan deh, nanti kalian perhatikan di sini ya. Nih lama-lama kalian perhatikan, saya injek gas.
lama-lama dia naik. Nanti seiring berjalannya kecepatan dia akan naik. Tuh, ya kan? Jadi kalian nggak perlu khawatir koplingnya habis gitu. Bisa masukin gigi lagi. Oh, masuk gigi nggak perlu injek kopling. Nah, oh, naik kan? Posisi kopling kan naik. Karena ada yang namanya sensor kecepatan. Kenapa dia bisa begitu? Ya ada sensor kecepatan yang mendeteksi kecepatan mobil ini berapa gitu. Apa cukup untuk menaikkan kopling atau enggak gitu, pedal koplingnya. Tuh. Ya, jadi nggak akan slip karena ada sensor kecepatan. Nih, saya berhenti, ketekan kan? Ketekan tuh. Saya udah posisi berhenti. Sensor kecepatan itu yang mengatur motor ini ya, sob. Nah, ini kita balikin lagi. Nah, sama kayak Matic. Posisi tetap di rem ya, tetap diinjak rem aja biar aman gitu. Nah, kalau kita mau ada pertanyaan mungkin ya di kalian. Kalau misalkan amit-amit pahit-pahitnya putus tali koplingnya. Jadi kita pakai manual kembali gini caranya. Tekan lagi. Tuh. Nah, ini kalau kita pencet tangan kita taruh di sini nih, dia nggak akan ini lagi manual. Nah, di sini juga ada sensor, makanya dia bisa pakai tangan kita begini. Kalau dia masuk mode kopling asisten, dia pasti akan bergerak. Nah, ini kan enggak. Nah, jadi kalau misalkan koplingnya putus, tali koplingnya, ya tinggal manual aja gini, seperti biasa tuh. Kembali ke mode manual, ya kan? Tuh. Mundur sama. Jadi yang main ya tinggal kopling sama gas. Tuh. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan, nah ya mungkin ada pertanyaan kalian ya, kabel koplingnya kayak mana sih? Kalau ini kan pasti dipasangin kabel kopling ya untuk membantu. Ya namanya juga sistem kopling asisten. Jadi harus ada kabel koplingnya untuk membantu pedal kopling ini bisa bergerak, bisa ketekan tanpa harus diinjak. Nih seperti ini. Ini sob. Namanya kabel kopling dalam tuh. Mungkin ada yang tahu ini model apa, kayak Vespa ya atau apa ya. Mungkin kalian bisa komentar ya. Tuh, seperti ini ya modelannya. Nah, jadi gitu sob. Kalau soal harga ya, kalau kalian ingin masang harganya ini, motornya ini tunggu, aman gak ya? Nah, ini udah aman. Nah, harga motornya ini sob, ya bisa dibilang bukan motornya aja ya, pemasangan lah, converter kit sama pemasangannya, instalasi ini 15 juta ya. Nah, kalian bisa pesan di apa ya, tapi kalian harus ya, kalau kalian mesen di sini di Bluebird ya, kalian mesen mobilnya juga nggak apa-apa. Mobil standar kayak gini nih, nggak harus upgrade kayak gini, nggak apa-apa. Tapi mobil standaran kalian beli terus kalian minat untuk pemasangan kopling asisten seperti ini, tinggal kalian harga mobil standar ditambahin sama 15 juta. Nah, itu harganya ya, itu udah termasuk pemasangan. Nah, terus kalau misalkan kalian minat dengan mobil yang model sudah jadi seperti ini, Gen 5 depan belakang. Nah, kalau kalian sudah tertarik benar-benar mobil yang seperti ini nih, Gen 5 depan belakang lah, ini harganya ini di 150 juta. Karena yang mahal itu di bagian upgrade body kit yang depan sama belakang yang paling sulit sob.
karena harus detail nih. Nah ini seperti saya bilang tadi ya, ini agak rumit ya untuk pemasangan lampu seperti ini. Ini karena harus banyak yang dirubah nih. Kita harus menyesuaikan ukurannya, tuh sama atau enggaknya. Itu benar-benar agak sulit ya. Jadi makanya mahal. Nanti ini akan dipasangin logonya ya. Ini karena masih 90% lah, belum full jadi. Nah sekarang saya mau bahas nih. Ini udah saya bongkar nih. Ini motornya. Nah kenapa dia bisa menggerakkan pedal kopling? Ini terhubung ke sini nih, ada kawat ya, sling tuh ke sini. Jadi ini yang narik. Nah motor itu yang narik kopling ini gitu. Jadi ya bisa dibilang semi. Nah, jadi gitu sob. Jadi kalau kalian berminat dengan mobil ini silakan, ada di harga 150 juta full upgrade beserta kopling asisten. Oke sob, kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika kalian suka, ingin mendukung channel ini, silahkan kalian share dan kalian bantu subscribe agar channel ini bisa lebih mengedukasi kita lagi ya sob. Dan terima kasih sudah menonton.